Bab 3041. Serangkaian ketukan bergema saat Lulu dan Patricia masuk. Nicole, dokumennya, kata Lulu, meletakkan. Menjatuhkan mereka. Tinggalkan saja di sini, perintah Nicole. Nona Riddle, apakah itu? Patricia ragu-ragu. Nicole menjawab dengan tenang, Zain. Dia akan mengirim seseorang ke sana. Hanya untuk Everett. Patricia terkejut. Dia tidak percaya mereka harus melakukan hal sejauh itu hanya untuk Everett. Everett hanyalah permulaan, imbu Nicole dengan nada penuh arti. Atau lebih tepatnya, Everett hanyalah katalisator untuk investigasi sesungguhnya untuk mengatasi masalah Eastern Falcon sekali dan untuk selamanya. Beritahu saja saya jika Anda butuh bantuan, Bu Riddle, kata Patricia, nadanya berubah lebih serius. Jangan khawatir, bahkan jika ada misi, mereka tidak akan menugaskan kita sesuatu yang terlalu kritis, kata Nicole sambil mengangkat tangannya. Menatap Patricia dengan ekspresi lembut. Ya, jawab Patricia dengan hormat. Saat Nicole melihat Patricia pergi, dia membuka dokumen dan melanjutkan pekerjaannya. 2 hari berlalu. Batch awal bahan baku telah sampai dengan selamat di pelabuhan dan disimpan di Gudang 3. Patricia melaporkan, batch kedua akan tiba besok, dan aku akan mengawasinya. Bagus, kata Nicole. Sedikit rasa kepuasan di matanya. Akhirnya, masalah ini terselesaikan. Pengiriman yang akan datang akan tepat waktu, dan proyek tidak akan menghadapi kendala apapun. Penundaan, kata Lulu gembira. Nicole mengangguk, minta Departemen Teknik mengawasi proyek ini dengan ketat. Tentu, aku akan mengingatkannya. Mereka, Lulu setuju. Nona Riddle, saya akan langsung menuju pelabuhan besok pagi dan tinggal sampai semuanya disimpan di gudang. Gudang sebelum kembali untuk melapor kepada Anda, kata Patricia. Baiklah, Nicole setuju. Kalau begitu, saya akan kembali bekerja, kata Patricia sambil berbalik untuk meninggalkan kantor. Melihat kepergian Patricia, Lulu menoleh ke Nicole dan berkata, Hei, apakah kamu merasa Patricia sudah pergi? Apa yang berubah sedikit beberapa hari terakhir ini? Seperti apa? Nicole bertanya, sedikit mengernyitkan alisnya, saat dia novel drama. Tidak menyadarinya. Lulu berpikir sejenak dan berkata, itu bukan perubahan yang sebenarnya, atau mungkin lebih tepat untuk mengatakannya. Dia kembali seperti sebelumnya. Patricia tampaknya sudah menjadi acuh tak acuh seperti saat dia pertama kali datang, dengan pekerjaan yang tampak menjadi miliknya. Fokus tunggal. Mata Nicole menyipit, saat pengamatan Lulu mengingatkannya bahwa Patricia memang telah bertindak seperti ini. Akhir-akhir ini. Namun, mengingat lonjakan beban kerja, Nicole berasumsi wajar saja jika Patricia lebih asyik dengan pekerjaannya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Lulu menggigit bibirnya dan bertanya, kau tidak berpikir dia dan Ellar benar-benar sudah putus, kan? Merasakannya. Akan sangat disayangkan jika itu yang terjadi, pikirnya, mungkin kita harus melakukan sesuatu. Menyadari pikiran Lulu, Nicole menyarankan, kita serahkan saja masalah ini pada mereka. Dalam perspektif Nicole, masalah hati sebaiknya diserahkan kepada orang yang terlibat untuk menyelesaikannya. Milik mereka sendiri. Menurutku, sayang saja kalau hubungan mereka nggak ada kemajuan, keluh Lulu. Jika mereka memang ditakdirkan untuk bersama, mereka tidak akan kehilangan satu sama lain, kata Nicole dengan lembut. Senyum. Kau benar, Lulu mengangguk setuju. Aku hanya merasa kasihan pada mereka, tapi aku tidak akan melakukan apapun. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa mengetahui apa yang dipikirkan Patricia, dan Lulu tidak ingin membuat hal-hal menjadi rumit. Canggung bagi semua orang yang terlibat. Teruskan saja dan mulai bekerja, kata Nicole sambil tersenyum ceria. Baiklah, kata Lulu sambil berbalik untuk pergi juga. Bab 3042. Di kantor Nicole yang tenang, dia sedang memilah banyak kertas di tengah waktu yang sibuk. Di Quartet Holdings, seorang asisten bergegas masuk ke kantor Tuan Wright, sambil berkata, Tuan Wright, tentang pelabuhan. Tenang saja, katakan saja dengan jelas, kata Everett, sedikit kesal. Setelah beberapa saat menenangkan diri, asisten itu berbagi. Tampak serius, kami baru saja menemukan Riddle.
Bahan-bahan milik perusahaan dari luar negeri disimpan di gudang khusus Johnston Group. Everett menjadi pucat. Sebelumnya, dia berjuang untuk memahami mengapa dia tidak bisa mendapatkan pembaruan tentang hal-hal yang material. Dia mengira Jared membantu Nicole, dan dia yakin Nicole bergantung pada Jared untuk bantuan lebih lanjut. Jadi, Everett punya rencana untuk mengacaukan dukungan Jared nanti. Namun, kejutan, Nicole berhasil mengatasinya. Ia dan Jared bekerja sama dengan lancar. Tuan Wright, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya asisten itu dengan serius. Periksa semua catatan pelabuhan. Cari tahu kapan kiriman Nicole lainnya akan datang, kata Everett. Yakin memindahkan muatan sebesar itu tidak mungkin dilakukan sekaligus. Mengerti? Asisten itu setuju. Everett tampak agak jahat ketika dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah orang-orang kita sudah muncul? Mereka di sini dan beres, kata asisten itu. Bagus. Setelah mereka tenang, biarkan mereka mulai bekerja, kata Everett, terdengar dingin namun puas. Asistennya setuju dan kemudian pergi. Ekspresi Everett menjadi gelap. Ia tampak tenggelam dalam pikirannya, seolah pikirannya melayang entah kemana. Saat matahari terbenam di bawah cakrawala, memancarkan serangkaian warna yang indah di langit, Nicole dan Lulu berjalan menuju lift, menandakan berakhirnya hari lainnya. Kenapa Patricia berangkat pagi-pagi? Sepertinya dia tidak punya rencana lain, tanya Lulu, suaranya diwarnai dengan kebingungan. Dia bilang merasa sedikit gelisah, jadi dia memutuskan untuk pergi ke pelabuhan lebih awal dari yang direncanakan, kata Nicole pada novel drama. Dibagikan. Lulu mengangkat alisnya karena terkejut. Kenapa? Kapalnya baru akan sampai besok pagi, kan? Kurasa dia pikir dia akan lebih tenang jika tahu semuanya sudah beres, pikir Nicole. Lulu mendesah, ada sedikit nada pasrah dalam suaranya. Dia benar-benar memaksakan diri, bahkan lebih dari biasanya. Nicole tersenyum meyakinkan. Kita beri dia ruang saja. Mungkin ini hanya fase yang akan berlalu. Secepatnya, emosi selalu mencari jalan keluar. Baiklah, aku pergi, Lulu mengumumkan saat mereka melangkah keluar dari lokasi perusahaan, melihat Spencer. Mobil, dia melambaikan tangan pada Nicole, sampai jumpa besok. Jaga dirimu, Nicole tersenyum, membalas lambaian itu sebelum dia berjalan menuju mobil Jared. Di pelabuhan, Patricia telah menyelesaikan semua persiapan yang diperlukan dan mempercayakan 2 orang. Dengan tugas pengawasan, tetap waspada malam ini. Jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, saya harus diberitahu tanpa penundaan. Ya, Kapten, jawab mereka dengan kompak. Patricia berhenti sejenak, ingat, aku bukan lagi kaptenmu. Keduanya bertukar pandangan bingung, lalu mengangkat bahu. Kebiasaan lama sulit dihilangkan, jadi kami akan terus meneleponmu. Kapten, kalau kau tidak keberatan. Ya, Kapten, sahut mereka, ada sedikit rasa keakraban dalam suara mereka. Patricia mengangguk singkat, menerima gestur mereka. Semua orang dipulangkan hari ini. Pastikan untuk kembali ke sini besok pagi, kata Patricia. Diarahkan, dimengerti. Rombongan itu segera mengemasi barang-barang mereka, bersiap berangkat. Patricia meluangkan waktu sejenak untuk melihat sekeliling, mengeluarkan beberapa instruksi menit terakhir kepada duo yang akan tinggal. Sepanjang malam, bersiap untuk pergi. Namun saat dia berbalik untuk pergi, sekilas terlihat gerakan. Menarik perhatiannya, 2 sosok bergerak cepat dalam bayangan. Dengan ekspresinya yang mengeras, Patricia dengan tenang menginstruksikan mereka yang ada di dekatnya, bersikaplah wajar dan bubarlah seolah-olah semuanya normal. Mengerti. Dengan rasa urgensi namun tetap mempertahankan fasa tenang, mereka mengikuti. Patricia memimpin, berpura-pura pergi sambil tetap waspada. Bab 3043. Mengikuti jejak Patricia, kelompok itu bubar, beberapa orang benar-benar pergi sementara 2 orang diam-diam membayangi Patricia, melacak sosok yang sulit ditangkap. Kapten, apakah menurutmu mereka adalah anak buah Everett? Salah satu dari mereka bertanya dengan pelan. Patricia mendengus mengejek. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, ikuti mereka. Pada saat ini,
Everett adalah tersangka utama dalam pikiran mereka. Di tengah percakapan, ponsel Patricia bergetar. Sambil melirik layarnya, dia segera mengakhiri pembicaraan. Panggilan, Kapten, haruskah kita melanjutkan? Kami akan terus memberitahu Anda, anggota tim lainnya menawarkan, siap untuk beraksi. Novel drama. Patricia ragu sejenak sebelum memutuskan, tidak, mari kita bersatu. Panggilan yang diabaikannya itu berasal dari Martin, mungkin bertanya-tanya mengapa dia belum muncul di labnya. Dia menganggap tidak tepat untuk membahas penjelasan itu saat itu juga, dan berencana untuk membahasnya nanti. Saat Patricia tiba di lab, terlihat jelas Martin dan Cindy mulai gelisah. Melihat Patricia, Cindy mengungkapkan kekhawatirannya, ada kesulitan dalam perjalananmu ke sini. Hanya mengikat. Ada beberapa hal yang belum selesai, jawab Patricia, sengaja tidak jelas. Martin menatap Patricia dengan sedikit kekhawatiran, kau tahu, seharusnya kau bersikap lebih santai akhir-akhir ini. Martin menyadari bahwa referensi Patricia terhadap pekerjaan, tidak hanya mengacu pada tugas sehari-harinya di Riddle Korporasi, hal itu mengisyaratkan sesuatu yang lebih rahasia, kemungkinan sebuah misi. Namun, dengan Cindy di ruangan itu, rinciannya tidak dapat didiskusikan secara terbuka. Patricia menangkap tatapan Martin dan meyakinkannya, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Melihat kepastian Patricia, Martin tidak mendesaknya, malah membantunya untuk menyelesaikan masalahnya. Perlakuan. Setelah memeriksa Patricia, Martin mencatat, cedera di wajahmu sudah membaik secara signifikan. Aku berharap itu akan segera sembuh sepenuhnya. Patricia menanggapi dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Dokter Wians. Martin mendesah dalam hati, mengakui ketangguhan Patricia, itu juga berkat usahamu sendiri. Bukan. Setiap orang dapat menanggung kesulitan yang kamu alami, menanggung beban seperti itu. Patricia menggigit bibirnya sedikit, pikirannya berat karena menyadari bahwa Ellar telah menanggung rasa sakit yang paling besar. Untuk dia, ini, minumlah air, tawar Cindy sambil menyerahkan secangkir air kepada Patricia. Terima kasih, kata Patricia sambil menerima cangkir itu dan menyeruputnya perlahan. Martin menasihati Patricia, meskipun kamu terlihat lebih baik sekarang, jangan terlalu memaksakan diri. Kamu perlu istirahat. Ya, saya mengerti, jawab Patricia lembut. Baiklah, sekarang saatnya bagimu untuk kembali. Baiklah. Patricia bangkit dan meninggalkan laboratorium. Dia tampaknya tidak senyaman yang diharapkan Ellar, Cindy mendesah. Kita tidak seharusnya ikut campur dalam masalah pribadi mereka, kata Martin sambil berpikir, menambahkan pikirannya. Situasi Patricia dan Ellar harus mereka selesaikan. Jadi, mereka punya masalah sendiri. Bagaimana dengan kita? Cindy menoleh ke arah Martin, matanya mengamati Martin, mengisyaratkan percakapan yang lebih dalam tentang mereka sendiri. Hubungan. Kita akhiri saja hari ini, Martin mengalihkan pandangannya. Cindy, tidak ingin membiarkan momen itu berlalu lagi, melangkah di depan Martin, tatapannya tajam. Martin, kau tahu, bukan itu yang sedang kutanyakan. Sambil mendesah, Martin mulai berkata, Cindy, setelah sekian lama, kau mengerti bahwa kita berhenti, potong Cindy. Cepat pergi. Sambil berhenti untuk menenangkan pikirannya, dia akhirnya berkata, aku berangkat sekarang. Bab 3044. Setelah mengucapkan kata-katanya, Cindy berbalik dan berlari cepat menjauh. Martin memperhatikan kepergiannya, alisnya sedikit berkerut. Namun dia memilih untuk tidak memanggilnya. Dia mengeluarkan sebuah tanda, meluangkan waktu sejenak untuk merapikan, dan kemudian perlahan-lahan keluar. Keesokan paginya di pelabuhan, Patricia dan timnya ditempatkan di dekat gudang 3, mengantisipasi. Menggantung di udara, novel drama. Orang-orang yang datang untuk menyelidiki daerah tersebut pada hari sebelumnya diidentifikasi sebagai Everett. Setelah melaporkan kembali, diantisipasi bahwa Everett akan memulai beberapa tindakan. Namun, malam itu berlalu tanpa insiden, meninggalkan Patricia merenungkan motif Everett. Kapten, Nicole ada di sini, seseorang memberitahu Patricia dengan suara pelan.
Dengan cepat berbalik, Patricia melihat Nicole berjalan ke arah mereka. Dia segera mendekat. Menyapanya, Nona Riddle, apa yang membawamu ke sini hari ini? Apakah semuanya tenang tadi malam? Nicole bertanya. Ekspresinya ditandai oleh kekhawatiran yang halus. Patricia telah memberitahu Nicole tentang kejadian malam sebelumnya, tapi tidak ada perkembangan lebih lanjut. Pagi harinya, kekhawatiran Nicole telah mendorongnya untuk memeriksa situasi secara pribadi. Melihat peningkatan kesiapan tim, dia menyimpulkan bahwa kelompok Everett belum membuat gerakan mereka. Mereka belum bergerak. Kami tidak yakin dengan niat mereka, tapi saya telah menginstruksikan semua orang untuk tetap tinggal dalam keadaan siaga tinggi, kata Patricia. Nicole mengangguk tanda setuju. Baiklah, semuanya, hati-hati. Mendengar nasihatnya, mereka semua meningkatkan upaya mereka untuk tetap bersembunyi. Nicole kemudian membawa Patricia ke tempat yang lebih terpencil untuk berbicara. Apakah benar-benar tidak ada tanda-tanda mereka sejak kemarin? Aneh sekali, Patricia mengakui, ekspresinya menunjukkan kekhawatiran. Apakah kau curiga ini mungkin jebakan? Bisik Nicole. Patricia, dengan sedikit kebingungan, berbagi pikirannya, aku sudah memikirkan teori jebakan, tapi mengingat betapa pertemuan kemarin dengan mereka berdua murni kebetulan, tidak sepenuhnya cocok jika itu jebakan. Mereka tidak ada di sana untuk ditemukan oleh AS dengan sengaja. Itu memang menambah lapisan kompleksitas, Nicole mengakui, tatapannya menajam saat dia mempertimbangkan implikasinya. Itu bukan jebakan jika mereka tidak sengaja membiarkan diri mereka tertangkap. Tapi mengapa mereka belum bergerak? Dia merenung. Roda berputar dalam pikirannya. Jika bukan karena alasan itu, satu-satunya penjelasan lain yang bisa dia pikirkan adalah bahwa Everett berencana menyabotase bahan mentah tersebut. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, ekspresi Nicole menjadi lebih serius. Kapan kapal kita akan tiba? Tiba, sekitar setengah jam lagi, jawab Patricia, ekspresinya tiba-tiba berubah. Maksudmu? Everett pasti mengincar kargo di kapal kita. Patricia menyadari, hawa dingin kesadaran mengalir melalui dirinya. Barang-barang di gudang terlindungi dengan sangat baik untuk bisa dirusak secara langsung oleh tim Everett. Ia menyadari bahwa Everett mungkin menganggap pengiriman yang akan datang sebagai target yang layak untuk dirusak. Riddle Corporation. Bagaimanapun, memilih target yang lebih mudah diakses akan menjadi pendekatan yang lebih praktis. Semuanya menjadi masuk akal sekarang, dan Patricia dilanda gelombang frustrasi karena tidak melihat ini. Kemungkinan lebih awal, saya akan membawa beberapa orang sekarang, Patricia menyatakan, siap untuk bertindak. Mau kemana? Tanya Nicole sambil menahannya. Kami punya perahu motor di dekat sini, aku akan membawa kru untuk mengintai daerah itu. Patricia bertekad, jika Everett pasukan memang sedang mempersiapkan penyergapan di laut, kita mungkin masih punya waktu untuk mencegat mereka. Tapi kita perlu untuk bergerak cepat, atau mungkin sudah terlambat. Setelah jeda sebentar, Nicole memberikan persetujuannya, meskipun dengan peringatan, kalau begitu berhati-hatilah. Dan ingat, jika itu menjadi terlalu berbahaya, tidak ada salahnya mundur. Kemungkinan membahayakan pengiriman itu serius, tapi tidak mengorbankan keselamatan mereka. Kita bisa selalu cari cara lain untuk mengatasi masalah dengan bahan baku. Aku hanya tidak ingin melihatmu terluka. Nicole menambahkan, kekhawatirannya terlihat jelas. Memahami beratnya kata-kata Nicole, Patricia merasakan campuran antara tekad dan rasa terima kasih. Nona Riddle, jangan khawatir, aku akan berhati-hati, dia meyakinkan, suaranya tenang, menunjukkan keteguhan tekadnya. Ayo berangkat. Patricia bangkit dengan tekad, cepat-cepat mengumpulkan timnya untuk mengikuti jejaknya. Saat mereka pergi, Nicole memperhatikan dengan saksama, tatapannya menajam dengan campuran kekhawatiran dan tekad. Silakan kembali dengan selamat. Begitu Patricia dan timnya sedang dalam perjalanan, beberapa perahu motor melintas di atas air, menuju jalur yang diantisipasi dari kapal kargo, membelah lautan dengan tergesa-gesa. Bab 3045. Ketika Patricia sampai di sana, dia melihat kapal kargo besar itu terdampar di laut.
Sepertinya ada. Pertarungan berlangsung. Kapten, lihat. Sebuah speedboat, kata seseorang sambil menunjuk ke air. Patricia memeriksanya dan melihat beberapa speedboat berkeliaran. Setelah menghubungkan keduanya, dia berkata dengan tegas, cepat, pergi ke sana, naik ke kapal. Ada yang tidak beres. Mengerti? Kata mereka, bergegas ke kapal kargo dan melompat ke dalamnya. Mereka mengikuti suara tersebut dan melihat dua kelompok yang sedang berkelahi. Kelompok yang sama yang mereka lacak hari itu. Sebelum, ayo kita terjun dan membantu, kata Patricia, mengambil alih kendali dan memimpin timnya untuk bertempur. 10 menit berlalu. Dengan bantuan Patricia dan timnya, mereka berhasil menenangkan perkelahian. Terima kasih atas bantuanmu, kata awak kapal itu. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Ambil alih orang-orangmu dan pergilah ke pelabuhan, kata Patricia dengan santai, membimbing timnya untuk mencari tempat beristirahat. Mengingat situasinya, menggunakan kapal kargo untuk perjalanan pulang adalah satu-satunya pilihan mereka. Para kru memandang Patricia dengan hormat. Jelas mereka mengenalinya sebagai bagian dari tim Nicole. Mereka menduga Patricia mengetahui identitas asli mereka, menjelaskan mengapa dia mempercayakan mereka dengan novel drama. Menangani orang-orangnya sendiri. Kapal kargo segera mencapai pantai. Ketika para pekerja mulai membongkar barang, Patricia membereskan barang-barang dan kemudian bergabung dengan Nicole dalam perjalanan kembali ke perusahaan Riddle. Di dalam mobil, Patricia bertanya, para awak kapal itu, apakah kamu yang mengirim mereka? Nicole tampak bingung dan bertanya, orang apa? Patricia pun menyadari hal itu, dan dia memberitahu Nicole tentang situasi dengan kru palsu yang mencoba mengawal mereka. Kedengarannya seperti karya Zain, kata Nicole dengan senyum kecil di bibirnya. Ternyata rencana Zain kekurangan 5 orang, dan mereka muncul seperti ini. Jika saja aku tidak pergi hari ini, mungkin semuanya masih baik-baik saja, renung Patricia. Nicole menepuk bahu Patricia dengan lembut, sambil berkata, meskipun keadaan mungkin telah berubah. Baiklah, tanpamu, bantuanmu membuat semuanya lebih lancar. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak sesulit itu, Patricia. Menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Dia merasa bersyukur kepada orang-orang itu. Tanpa mereka, mereka mungkin telah sampai di sini terlambat, atau bahkan jika mereka berhasil tepat waktu, masalah tersebut mungkin tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Nicole memperhatikan lengan Patricia dan menyarankan, begitu kita kembali, periksakan lukamu. Jika parah, pertimbangkan untuk pergi ke rumah sakit. Tidak apa-apa, hanya goresan. Aku bisa mengatasinya, Patricia meyakinkan, tidak terganggu saat dia melirik lukanya. Baginya, itu hanyalah masalah kecil. Sementara itu, Everett mendapat kabar tentang kegagalan misinya, kemarahannya tampak jelas di wajahnya. Tuan Wright, kami tidak menyangka Patricia akan memimpin tim ke kapal kargo. Asisten itu menjelaskan. Frustrasi. Jika mereka tahu, mereka akan mengirim lebih banyak orang. Sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Gerutu Everett, rasa frustrasinya terlihat jelas. Kita telah menyia-nyiakan kesempatan bagus. Nicole akan sangat berhati-hati lain kali. Ya, asisten itu setuju dengan tenang, tidak ingin menambahkan lebih banyak lagi. Everett menatap asisten itu dan bertanya dengan dingin, di mana mereka sekarang? Ditangkap, asisten itu. Suaranya sangat rendah sehingga hampir tidak terdengar. Everett menggesekkan tangannya, membuat kertas-kertas jatuh dari meja. Tuan Wright, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya asistennya, tampak takut tetapi harus terus berjalan. Bab 3046. Everett tampak sangat frustrasi, matanya menunjukkan bahwa ia tidak menyukai apa yang terjadi. Sambil menatap asistennya dengan kejam, Everett berkata dengan suara dingin dan keras, hentikan semua jalur pasokan Nicole. Dia mengira kalau mereka tidak bisa menghentikannya dari mendapatkan barang-barangnya, setidaknya mereka bisa menghentikannya dari mendapatkan lebih banyak lagi. Tapi, mungkin sudah terlambat, kata asisten itu ragu-ragu. Mereka tidak menyangka tindakan Nicole, dan sekarang
Tampaknya sudah terlambat untuk melakukan apapun. Coba saja, wajah Everett menjadi lebih gelap saat dia menatap asistennya. Baginya, segalanya belum diputuskan, masih ada kesempatan. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Nicole maju. Baiklah, asisten itu tidak berkata apa-apa lagi dan segera pergi. Everett bangkit dan berjalan perlahan ke jendela, menatap cakrawala. Nicole Riddle, apa yang hilang dariku, akan kuambil kembali. Kembali selangkah demi selangkah. Mari kita lihat. Nicole dan Patricia kembali ke kantor. Saat Patricia merawat lukanya, Lulu tetap dekat dengan Nicole, bertanya dengan khawatir, apa? Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa terluka? Ada masalah dengan kapal kargo, Patricia sudah mengurusnya. Nicole menjelaskannya singkat. Lulu mendesah, merasa menyesal. Setelah beberapa saat, Patricia kembali dengan luka yang sudah diobati, hanya untuk melihat Ellar telah tiba. Apa yang terjadi dengan lenganmu? Tanyanya sambil cepat-cepat memegang lengan Patricia ketika melihat lukanya. Patricia dengan tenang menarik lengannya, berkata, tidak apa-apa. Nona Riddle, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Kembali bekerja, kata Patricia dan berjalan pergi. Hei, Ellar mencoba mengikuti Patricia tetapi dihentikan oleh Nicole. Ellar, apa yang membawamu ke sini? Nicole tahu bahwa Patricia sengaja menghindarinya. Dihentikan oleh Nicole, Ellar menggertakkan giginya, menenangkan dirinya, dan berbalik padanya, berkata, Nicole, ini tentang beberapa hal pekerjaan. Kita bicara di dalam saja, kata Nicole sambil menuju ke kantornya. Ellar mengikutinya masuk, dan Lulu, yang tidak ingin melewatkan apapun, ikut masuk juga. Ada apa? Tanya Nicole setelah duduk. Aku punya proposal proyek, tapi sepertinya ada yang aneh. Kupikir kau bisa memeriksanya. Ellar menyerahkan sebuah dokumen ke Nicole. Dia benar-benar datang untuk bekerja dan tidak menyangka akan mendapati Patricia terluka. Baiklah, aku akan memeriksanya. Aku akan memberitahumu jika ada sesuatu, kata Nicole sambil memberi isyarat kepada Ellar untuk pergi. Lulu memutar matanya, berkata, apakah dia benar-benar datang hanya untuk bekerja? Awalnya, iya, tapi semuanya berubah. Nicole menjawab, menganggapnya agak lucu. Lulu melirik dokumen yang dipegang Nicole, bertanya, jadi, apa sebenarnya maksud Ellar? Biarkan aku periksa dulu, kata Nicole sambil membuka dokumen itu. Setelah memeriksanya, dia menyerahkan dokumen itu kepada Lulu sambil berkata, ada yang aneh di sini. Suruh seseorang untuk menyelidiki ini secara diam-diam. Oke, kata Lulu, ekspresinya berubah lebih serius saat dia mengambil dokumen itu. Jangan membuatnya menjadi masalah besar sampai kita memiliki informasi lebih lanjut, Nicole menasihati Lulu. Tidak akan, Lulu meyakinkan, sambil memegang dokumen itu sambil pergi. Ekspresi Nicole menjadi sedikit gelap, memikirkan seberapa besar Ellar telah tumbuh melalui semua yang telah dia lakukan. Sudah melalui bab 3047. Usulan itu tampak sempurna pada pandangan pertama, tetapi kesempurnaannya itulah yang membuatnya mencurigakan. Nicole berpikir, mari kita tunggu hasil investigasi Lulu. Di saat seperti ini, bersikap hati-hati selalu bijaksana. Setelah meninggalkan kantor Nicole, Ellar langsung mencari Patricia. Apakah Anda butuh sesuatu? Tanya Patricia, sambil mempertahankan sikap tenang dan profesionalnya. Apa yang terjadi dengan lenganmu? Ellar mendesak, khawatir, bertanya-tanya, bagaimana dia bisa terluka saat melakukan itu. Pekerjaan kantor. Tidak apa-apa, Patricia secara naluriah menggerakkan lengannya di bawah meja, mencoba menyembunyikannya. Ellar bergerak mendekati Patricia, menatapnya. Hei, Patricia, jangan stres. Aku mencoba menjauh agar kamu bisa hidup tenang dan bahagia tanpaku. Aku baik-baik saja, Patricia mencoba menenangkan dirinya, membuatnya tampak seolah-olah semuanya baik-baik saja. Ellar dengan lembut memegang lengan Patricia, memeriksa lukanya. Apakah ini terlihat baik-baik saja bagimu? Hanya luka kecil. Patricia berkata, mencoba bersikap seolah-olah itu bukan masalah besar. Namun, di dalam hatinya, dia bimbang antara menginginkan ruang dari Ellar dan menjadi
Takut tindakan apapun dapat mengungkapkan perasaannya. Patricia, jika kamu mengalami kesulitan mengurus dirimu sendiri, aku mungkin akan tetap tinggal, kamu tahu, menjadi bagian dari hidupmu, kata Ellar, nadanya terdengar seperti peringatan. Dia tidak bisa mengungkapkan betapa sulitnya baginya untuk menjauh, tidak melihatnya, menahan diri. Dorongan untuk membayangi dia. Seringkali, dia hampir menyerah, hanya ingin diam-diam memeriksanya. Tapi dia selalu berhasil menolaknya. Dia menginginkan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraannya, menginginkannya untuk memiliki hidupnya sendiri tidak terganggu. Patricia sangat terkejut dengan kata-katanya sehingga matanya terbelalak, dan mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada kata-kata pun keluar. Katakan padaku, bagaimana tepatnya lenganmu terluka? Ellar mencoba menjaga suaranya tetap tenang saat bertanya. Sambil menelan ludah, suara Patricia terdengar samar ketika dia berkata, bisakah kau mundur sedikit? Sambil menelan ludah, suara Patricia terdengar samar seperti dengungan nyamuk, bisakah kamu mundur sedikit? Baru saat itulah Ellar menyadari betapa dekatnya dia dengan Patricia. Dia secara alami mengambil beberapa langkah mundur. Memberi sedikit ruang di antara keduanya. Itu hanya kecelakaan saat menjalankan misi, tidak ada yang serius sekarang, Patricia menjelaskan, lalu menatap Ellar. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Apa yang mungkin terjadi padaku saat aku bersama Miss Riddle? Ellar sempat kehilangan kata-kata, menyadari bahwa Nicole tidak akan membiarkan Patricia mengambil risiko yang tidak perlu. Jika kamu datang ke sini untuk berbicara tentang pekerjaan, dan karena kamu sudah selesai, kamu mungkin harus kembali. Dan aku punya. Ada pekerjaan yang harus dilakukan juga, Patricia mengabaikannya dengan tatapan dingin. Agak tercekat, Ellar hanya bisa berkata, baiklah. Tanpa mengangkat kepalanya, Patricia mengumpulkan beberapa dokumen. Melihatnya diam, Ellar menatap Patricia dalam-dalam dan berkata, jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah berat. Baru pada saat itulah Patricia mengangkat kepalanya untuk melihatnya pergi, matanya penuh dengan berbagai emosi. Rasa sedih menyergap hati Patricia. Tangannya tanpa sadar mengepal, tak sengaja menarik novel drama. Lengannya terluka. Aduh, rasa sakit yang tajam itu membawa Patricia kembali ke dunia nyata. Mungkin itu yang terbaik. Dia pantas mendapatkan seseorang yang bisa menjalani hidup tenang dan bahagia bersamanya sampai mereka dewasa. Tua, pasti dia akan menemukan orang itu dan menjalani hidup penuh cinta dan bahagia selamanya. Setelah meninggalkan kantor Patricia, Ellar tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang dadanya. Dia sudah sangat kesal. Sekarang, hampir kehilangan ketenangannya di depan Patricia. Bab 3048. Ellar berpikir dalam hati, Patricia tidak suka jika aku menunjukkan terlalu banyak perhatian, mempertahankan beberapa jarak lebih bijaksana. Dia melemparkan pandangan terakhir ke belakang, sambil membawa beban kekhawatirannya terhadap Patricia. Meskipun dia khawatir, Ellar menyadari pentingnya untuk tidak tinggal terlalu lama. Dia memutuskan untuk mencari alasan untuk mengunjunginya. Lebih sering pada hari-hari mendatang. Kemudian pada hari itu, setelah makan siang, Nicole, Lulu, dan Patricia baru saja kembali ke kantor. Dering telepon Lulu yang tiba-tiba memecah keheningan. Dia langsung mengenali ide penelepon dan diangkat, bertanya, apa statusnya? Benarkah? Oke, aku mengerti. Setelah mengakhiri panggilan, Lulu menoleh ke Nicole dengan ekspresi serius dan menegaskan, sama seperti kamu. Tersangka, Nicole, dengan ekspresi muram, menyarankan, mari kita bicarakan ini di kantorku, dan memimpin jalan. Lulu dan Patricia mengikutinya masuk. Lulu segera melaporkan, memang ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Proyek. Orang di baliknya adalah Everett. Everett lagi. Wajah Patricia menjadi pucat saat dia bertanya-tanya. Kenapa dia mengincar Ellar lagi? Apa yang coba dia lakukan? Nicole mendesak Lulu untuk mendapatkan jawaban. Lulu yang terlihat frustasi, mengungkapkan, investigasi kami menunjukkan bahwa perusahaan di balik proposal tersebut hanya perusahaan cangkang,
Dengan Everett mengatur seluruh skema. Dia mungkin bertujuan untuk menjatuhkan Baikop. Tapi apa keuntungannya dari kejatuhan Baikop? Patricia bingung. Mungkinkah Everett berencana untuk mengambil alih Baikop sendiri? Itu tampaknya tidak masuk akal. Nicole, dengan sedikit rasa jijik, berspekulasi, dia mungkin menargetkan Riddle Corporation. Baikop adalah hanya langkah pertama. Dia tahu Everett sudah terlalu lama tidak dilibatkan dalam Sanjoto, dan meremehkan kemajuan Ellar. Jika saja Ellar sebelumnya, Everett mungkin punya kesempatan. Sayangnya baginya, waktu telah berubah. Jadi, Anda menyarankan bahwa jika Everett berhasil sekarang, dia mungkin akan mengejar Dilkop, Nandokop, dan akhirnya menargetkan AS. Kekhawatiran Patricia semakin dalam. Ambisinya jelas besar, tapi masih dipertanyakan apakah dia benar-benar punya cara untuk mencapainya. Lulu berkomentar, suaranya dipenuhi dengan nada mencemooh. Tatapan Nicole menajam saat dia mulai merumuskan rencana. Kau punya rencana, Patricia, yang menyadari ekspresi Nicole yang penuh perhatian, merasa perlu untuk bertanya. Lulu, pergilah dan Nicole memulai, pikirannya berpacu dengan strategi untuk melawan gerakan Everett. Nona Riddle, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Patricia menyuarakan kekhawatirannya, khawatir jika Everett mengetahui tindakan mereka, peluang mereka untuk berhasil bisa berkurang. Nicole mengangkat bahu, tatapannya terangkat untuk bertemu dengan Patricia, langkah selanjutnya terserah padamu. Aku, Patricia. Kaget, ya, kamu. Aku butuh kamu untuk pergi ke LIR, beritahu dia tentang strategi kita, dan cari kerjasamanya, Nicole. Diarahkan dengan maksud yang jelas. Tetapi, Patricia ragu-ragu, merasa gelisah memikirkan pergi ke LR. Nicole, menyadari keraguan Patricia, menawarkan alternatif, atau kamu bisa bertukar tugas dengan Lulu jika itu membuat Anda lebih nyaman. Pada akhirnya, semuanya mengerucut pada dua tugas saja yang memerlukan koordinasi di antara keduanya. Sambil mendesah pasrah, Patricia mengalah, aku pergi sekarang. Dia tahu jauh di dalam hatinya bahwa jika dia mengusulkan untuk menukar tugas dengan Lulu, Lulu kemungkinan akan menolaknya. Sekadar kunjungan profesional, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa menanganinya. Begitu Patricia dan Lulu pergi, ekspresi Nicole berubah serius. Dia mengangkat teleponnya, menghubungi nomor Preston, dan memperingatkan, Everett sudah mulai bertindak, Anda juga harus berhati-hati. Bab 3049. Baiklah, jawab Preston. Jika segala sesuatunya tidak berjalan lancar di pihak kita, dia mungkin akan mengejarmu, jadi bersiaplah, imbuh Nicole. Preston berhenti sejenak sebelum menjawab, baiklah, aku akan berhati-hati. Melanjutkan, Preston menyebutkan, mengenai tugas yang kau berikan kepadaku, ada beberapa kemajuan. Teruskan, kata Nicole lembut, berharap itu dapat membantu situasi mereka saat ini. Ada seseorang bernama Jerry yang dekat dengannya, asisten pribadinya. Jerry adalah orang yang membantunya dengan rencana-rencana ini. Jika kita dapat menemukan cara untuk meretas komputer Jerry, kita seharusnya memiliki pemahaman yang komprehensif tentang langkah selanjutnya, jelas Preston, memaparkan rencananya dengan sedikit optimisme dalam suaranya. Nicole berpikir dalam hati, jika memang begitu, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun yang direncanakan Everett. Selanjutnya, dia bertanya, apakah dia tampak seperti orang yang sulit dikalahkan? Apakah kamu yakin bisa mengatasinya? Aku akan berhati-hati sebisa mungkin, Preston meyakinkannya. Dia mengerti maksud Nicole, jika tingkat keberhasilannya rendah, lebih baik tidak bertindak gegabah untuk menghindari drama novel yang membuat lawan mereka khawatir. Baiklah, jika kamu menghadapi masalah, kamu juga bisa datang kepadaku, kata Nicole sebelum menutup telepon. Ekspresi Nicole menjadi gelap, dan suasana di sekitarnya menjadi lebih dingin. Pikiran tentang kembalinya Everett, dengan niat tidak hanya melawan Crash tetapi juga untuk menghancurkan seluruh Riddle Corporation, merupakan tantangan yang diterimanya dalam diam. Biarkan dia mencoba, pikirnya, tekadnya sekuat matahari terbenam di cakrawala. Saat senja menyelimuti kota,
Nicole melangkah keluar dari tempat kerjanya, beban harinya terangkat sejenak. Jared ada di sana untuk menjemputnya, setia dan tepat waktu seperti biasa. Apakah kamu menunggu lama? Tanya Nicole saat memasuki mobil, memperhatikan dokumen di samping Jared. Sama sekali tidak, kata Jared, menyingkirkan dokumen itu sebelum menatap Nicole. Kakek ingin bertemu denganmu. Kakek. Nicole sempat bingung. Jared membelai rambutnya dengan lembut. Maksudku kakekku. Oh, kata Nicole, merasa sedikit gelisah karena dia tidak langsung menyadarinya. Juga, aku sudah meminta Charlie untuk menjemput Nolan dan Lana. Kita akan langsung ke sana, kata Jared, lalu menginstruksikan Max, setir. Baik, Tuan, jawab Max, menyalakan mobil. Setelah beberapa saat, mereka tiba di rumah keluarga Johnston. Nolan dan Lana baru saja tiba dan berlari menghampiri ketika mereka melihat Nicole dan Jared keluar dari mobil. Ayah, Ibu. Nicole menyentuh kepala mereka dengan sayang dan tersenyum. Ayo masuk. Oke, sambil memegang tangan Nicole. Nolan dan Lana mengikuti ke dalam rumah besar. Mereka menyapa Maximilian dengan sopan saat melihatnya. Wajah Maximilian berseri-seri dengan senyum penuh kasih. Sini, biar aku lihat. Nolan dan Lana segera berjalan ke sofa. Nicole dan Jared mengikuti dan menyapa Maximilian. Silakan duduk, kata Maximilian sambil tersenyum. Setelah semua orang duduk, Maximilian memulai pembicaraan dengan nada ringan, tidak ada yang serius. Aku hanya ingin kalian semua kembali untuk makan bersama. Kami terlalu sibuk akhir-akhir ini, tidak datang mengunjungimu, Nicole mengakui, suaranya mengandung sedikit rasa bersalah. Aku tahu kamu sibuk, jawab Maximilian, melambaikan tangannya dengan acuh, menunjukkan bahwa dia tidak kesal. Tetapi hanya menginginkan kebersamaan mereka. Dia telah menanyakan Jared tentang jadwal mereka hari ini dan, setelah mengetahui mereka memiliki waktu luang, mengajaknya. Tuan, makan malam sudah siap. Kepala pelayan itu mendekat dan memberitahu mereka dengan lembut. Ayo makan, ajak Maximilian. Saat mereka duduk di kursi dan menikmati hidangan di hadapan mereka, berbagai hidangan lezat itu memicu gelombang emosi. Maximilian telah berusaha keras untuk memastikan dapur menyiapkan hidangan favorit mereka. Sebuah sikap penuh perhatian yang sangat menyentuh setiap orang yang hadir. Bab 3050. Terima kasih, Nicole mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mari kita mulai, kata Maximilian dengan penuh kasih sayang, novel drama. Saat makan malam, Maximilian mengalihkan perhatiannya ke Jared, kekhawatiran terukir di wajahnya. Kudengar kau sudah. Aku cukup sibuk akhir-akhir ini. Aku berpikir untuk mengirim seseorang untuk membantumu. Kami tidak membutuhkannya untuk sekarang, jawab Jared tenang, suaranya mantap dan meyakinkan. Kita masih bisa mengatasinya. Ekspresi Maximilian berubah menjadi sedikit cemberut. Meskipun tidak banyak keluar, dia tetap tenang. Diberitahu tentang kejadian-kejadian di luar lingkungan terdekatnya. Situasinya, seperti yang dia pahami, agak rumit, dan perhatiannya terhadap mereka terlihat jelas. Kami sudah punya seseorang yang membantu kami. Jangan khawatir, Nicole meyakinkan Maximilian sambil tersenyum lembut. Melihat mereka berdua bersikeras, Maximilian hanya bisa setuju, baiklah kalau begitu. Kemudian, melihat ke arah Jared, Maximilian ragu-ragu sebelum menyebutkan Everett, tampaknya berhati-hati karena Nicole, dia sudah menunjukkan ambisinya. Kami akan waspada terhadapnya, kata Nicole, ekspresinya berubah sedikit serius. Dia mengerti alasan di balik keraguan Maximilian, tapi kekhawatiran ini bukanlah sesuatu baru baginya. Bagus, asalkan kalian siap, Maximilian mengangguk, kekhawatirannya terlihat jelas. Dia percaya pada kemampuan mereka. Dan yakin mereka akan baik-baik saja asalkan mereka siap. Setelah makan malam dan menghabiskan waktu bermain, Nicole dan Jared, bersama dengan Nolan dan Lana, meninggalkan rumah keluarga Johnston. Hari sudah cukup larut, dan Nolan dan Lana tertidur di jalan. Melihat kedua anaknya, mata Nicole melembut karena kasih sayang. Jared dengan lembut memegang tangan Nicole dan berbisik, Everett sudah mulai bertindak, dan kemungkinan besar akan berhasil.
Bahkan lebih gila dari sini. Mengerti? Tatapan Nicole sedikit lebih dalam. Dia sudah membuat gerakan melawan. Ellar, sepertinya tidak ada anak perusahaan lain yang akan selamat. Tampaknya Everett kembali dengan tujuan menjerat Riddle Corporation dan anak perusahaan sekaligus. Peringatkan semua orang agar berhati-hati. Kilatan tekad yang dingin terpancar di mata Jared saat dia berbicara. Ya, semuanya sudah diberitahu, jawab Nicole. Jared mempererat genggamannya di tangannya, sebuah pesan dukungan dan tekad bersama tersampaikan di antara mereka. Nicole tidak bisa menahan senyum mendengar kekhawatiran Jared, suasana hatinya menjadi cerah. Jangan seperti itu. Menurutku hidup kita saat ini cukup bagus. Memang, dengan dia di sisinya, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman, kerumitan saat ini tampak sepele. Dibandingkan dengan keterasingan dan tantangan yang dihadapinya di Pulau Crescent. Kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, desak Jared sambil mendekap Nicole erat dan menenangkannya. Itu akan terjadi, dan segera, kata Nicole sambil mengangkat alisnya ke arah Jared dengan keyakinan di matanya. Lagi pula, itu hanya Everett, bahkan dengan dukungan Eastern Falcon, dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dicari di San Joto. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali ke kediaman Riddle. Sebagian besar lampu di rumah besar itu mati, hanya lampu ruang tamu dan lorong yang menyala. Nicole dan Jared, menggendong Nolan dan Lana yang sedang tidur, membawa mereka ke kamar mereka sebelum beristirahat. Hari berikutnya cuaca cerah dan terang. Setelah Jared mengantar Nicole ke perusahaan, dia pergi. Melihat mobilnya melaju pergi, Nicole berbalik dan memasuki gedung. Nona Riddle, Patricia mendekat, melaporkan dengan suara rendah, saya sudah memberitahu. Ellar, bagus. Nicole mengangguk, senang. Aku penasaran bagaimana keadaan Lulu. Tanya Patricia, sedikit ragu. Suara Lulu kemudian mengikuti, jangan khawatir, semuanya berjalan lancar di pihakku. Itu dia. Nicole menoleh untuk melihat Lulu mendekat dengan ekspresi kemenangan di wajahnya.